Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bersyukur hari ini kita ketemu dengan dua kemuliaan. Sayyidul Ayyam, hari terbaik, Jumat. Sekaligus ketemu dengan Sayyidus Syuhur, bulan terbaik, Ramadan. Dua kemuliaan bertemu di satu waktu dan kita bersyukur masih mendapatkan hidayah, taufik dan inayah sehingga masih bisa menjalankan perintah Allah. Hari ini kita berkumpul untuk menunaikan sholat Jumat. Karena itu, pertama yang perlu kami wasiatkan pada diri saya dan seluruh jamaah adalah mari selalu tingkatkan takwa. Karena Ramadan pun perintah puasa diturunkan untuk menjadikan kita pribadi bertakwa. La'allakum tattaqun. Dan siapa yang bertakwa bukan hanya akan mendapatkan jaminan masuk surga, tetapi sejak hidup di dunia akan mendapatkan kemudahan dalam seluruh urusan. Akan diberikan jalan keluar, solusi terhadap problem, dan bahkan mendapatkan rizki-rizki dari tempat yang tak terduga. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Hari ini kita juga harus mensyukuri bahwa doa kita sejak 2 bulan yang lalu dikabulkan Allah. Sejak Rajab kita selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berkahi hari-hari kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Alhamdulillah kita sudah melewati 2 bulan itu. Wa balighna Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Hari ini kita menghirup udara segar di bulan suci Ramadan. Artinya Allah mengabulkan doa kita sejak 2 bulan yang lalu, merindukan bisa menikmati ibadah di bulan Ramadan. Maka jangan sampai sudah dikabulkan Allah, menghirup udara segar, menikmati indahnya ibadah, di mana ibadah di bulan Ramadan pahalanya dilipat gandakan, tetapi kita malah terlena, tidak memanfaatkan dengan sungguh-sungguh setiap waktu yang berlalu. Ibarat petani Rajab saat kita menanam, Sya'ban memupuk, Ramadanlah saat yang ditunggu-tunggu oleh para petani, yaitu panen raya. Tetapi meskipun sudah nanam, sudah dikasih pupuk, kalau saat panen malah terlena, tidak bersungguh-sungguh, maka tanaman yang siap panen itu bisa dimakan hama. Hal yang sama juga terjadi di bulan mulia ini, Ramadan. Karena itulah kalau di bulan Rajab kita mensyukuri dengan memperbaiki ibadah sholat kita, karena memang Rajab ini ulang tahun sholat. Sholat diperintahkan ketika Rasulullah perjalanan Isra Mi'raj. Maka Rajab kita harus memahami sebagai sebuah momentum perbaikan ibadah sholat. Di bulan Sya'ban kita juga mensyukuri, memperbanyak sholawat, karena sholawat diperintahkan di bulan Sya'ban. Nah, di bulan Ramadan ini kita juga harus meresapi sebagai sebuah bulan ulang tahun Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Inilah bulan Al-Quran, di mana di bulan Ramadan ini Al-Quran diturunkan. Maka harus beda cara kita menjalani hari-hari di Ramadan ini dengan hari-hari di luar Ramadan. Perbanyak membaca Al-Quran, tingkatkan hafalan terutama di bulan suci ini.
Apapun yang berkaitan dengan Al-Quran akan menjadi mulia. Apapun berkaitan dengan atau ketika Al-Quran menempel padanya, maka sesuatu itu mendadak menjadi mulia. Allah memiliki 12 bulan. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran. Ada 12 bulan di sisi Allah, tetapi Ramadan menjadi bulan paling istimewa, paling mulia. Kenapa? Karena di bulan Ramadan inilah Al-Quran diturunkan. Ada 365 hari atau 365 malam sepanjang tahun. Tetapi ada satu malam di mana malam itu paling istimewa, paling mulia, bahkan disebutkan lebih mulia ketimbang 1000 bulan. Disebut dengan Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Aku turunkan Al-Quran di malam kemuliaan. Maka malam itu menjadi pembeda malam-malam yang lain, karena di malam itu Al-Quran diturunkan. Maka kemuliaannya lebih utama ketimbang 1000 bulan, 82 tahun lebih. Malaikat Allah jumlahnya banyak. Yang wajib kita imani ada 10. Tetapi di antara malaikat Allah yang tak terhitung jumlahnya itu, ada satu malaikat paling mulia. Namanya malaikat Jibril alaihissalam. Apa yang menyebabkan malaikat Jibril menjadi malaikat paling mulia? Karena malaikat Jibril punya tugas menyampaikan wahyu Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah langit dunia sampai turun di malam kemuliaan itu disampaikan kepada Rasul Muhammad SAW. Malaikat Jibril menjadi atau otomatis mendadak menjadi malaikat paling mulia karena menyampaikan Al-Quran. Begitu juga dengan nabi-nabi Allah, jumlahnya ratusan ribu. Rasul yang wajib kita imani jumlahnya 25. Di antara ratusan nabi dan 25 rasul ada seorang nabi rasul yang paling mulia, adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad. Kenapa menjadi mulia? Karena pada beliau diwahyukan Al-Quran. Bulan Ramadan mulia karena turun Al-Quran. Lailatul Qadar mulia karena malam itu Al-Quran turun. Malaikat Jibril menjadi mulia karena padanya diperintahkan menyampaikan wahyu Al-Quran. Rasulullah penerima wahyu Al-Quran. Bukan hanya hal-hal yang besar, yang mulia, yang spesial. Ada hal yang sederhana di sekitar kita. Ada kertas kalau kita temukan di jalan raya berserakan, bisa kita kumpul-kumpulkan. Karena kalau ada sekian kilo kita jual, ada nilainya. Berapa ratus rupiah atau 1.000 1 kilo kertas. Tapi begitu kita menemukan kertas, begitu di atasnya ditempelkan ayat suci Al-Quran, maka begitu kita menemukan, maka kita memegangnya itu seolah-olah kita harus mewajibkan diri kita suci. Kita wudhu dulu untuk memegang kertas, karena di atasnya ditempelkan Al-Quran. Begitu kita baca dengan penuh khusyuk, begitu selesai kita cium Al-Quran itu, kita taruh di tempat yang mulia. Sama-sama kertas begitu nempel di atasnya Al-Quran, dicetak menjadi mushaf, menjadi mulia. Ada seorang sastrawan sufi namanya Fariduddin Al-Attar. Dia mengisahkan satu kisah yang unik. Ada seorang di Baghdad namanya Bishri bin Al-Haris, lahir tahun 150 Hijriah. Waktu mudanya dihabiskan untuk berfoya-foya, senang-senang, pergi ke kafe, minuman keras, mabuk gitu. Tapi uniknya di Baghdad itu juga ada seorang ulama besar, seorang wali, dalam tidur malamnya bermimpi. Mimpinya aneh, unik, dan tampaknya dia nggak percaya. Dalam mimpinya begini, wahai waliku, aku tugaskan engkau menyampaikan salam hormatku kepada Bisri. Bisri itu terkenal jeleknya, karena suka mabuk-mabukan, masuk ke kafe, ke dugem gitu. Tapi kenapa Allah menyampaikan pesan supaya menyampaikan salam hormat kepada Bisri? Maka terus dikesampaikan, ini nggak mungkin Allah menyampaikan pesan kepada seorang pemabuk. Maka tidur lagi. Begitu tidur mimpi lagi, isinya sama, sampai 3 kali mimpinya sama. Maka seorang wali ini penasaran.
Tidak mungkin ini godaan setan. Karena berkali-kali saya sudah wudu, sudah berdoa sebelum tidur, mimpinya tetap saya harus menyampaikan salam hormat kepada Bisri langsung dari Allah. Maka paginya seorang wali di Baghdad itu mencari untuk menyampaikan pesan salam hormat dari Allah yang Maha Kuasa untuk Bisri sang pemabuk. Aslinya wali ini malas-malesan. Harusnya yang dapat salam kan seorang wali atau ulama besar. Ini kok malah pemabuk. Tapi karena ini amanah dari Allah lewat mimpi, maka dijalankan. Dan dia tahu kemana harus mencari orang yang bernama Bisri. Pergilah dia ke kafe dan dipanggil. Bisri tetap ada di situ. Dipanggil teman-temannya, Bisri, dicari Pak Yai. Bisri keluar. Pak Yai lihat dan langsung menyampaikan pesan, Bisri, aku datang kepadamu menyampaikan pesan dari Tuhan. Allah menyampaikan pesan hormat kepadamu. Bukan hanya kiainya yang ragu, bisa jadi salah alamat, tapi Bisri sendiri nggak yakin. Pak Yai jangan berguru. Saya ini kan orang yang kotor, nggak rajin ibadah. Hari-hari saya masih begini saja. Kenapa bisa Allah kirim salam kepada saya? Maka kiai bilang, ya saya juga nggak percaya. Tapi kalau mimpi berkali-kali, pasti ada rahasia di balik ini. Sekarang sudah satu naikkan saya sampaikan salam dari Allah kepadamu. Sekarang sampaikan kepadaku kira-kira di hari-hari terakhir perilaku apa yang kau lakukan sehingga Allah harus mengutusku menyampaikan salam kepadamu. Diingat-ingat, tak ada Pak. Setiap hari saya ke sini. Nanti kalau udah capek, sudah kalau saya pulang tidur besok sini lagi. Coba ingat-ingat lagi. Pasti ada sesuatu yang membuat Allah berkenan. Akhirnya dia ingat. Kemarin 3 hari yang lalu saya pulang dari kafe ini dalam kondisi terhuyung-huyung mabuk. Tiba-tiba mata saya menatap ada satu lembar kertas di jalan. Kemudian saya tergerak untuk mengambilnya. Begitu kertas sesobek itu saya lihat ternyata itu mushaf, tertulis di situ Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini bedanya pemabuk Arab, tahu Al-Quran, bisa baca dan tahu artinya. Maka begitu dia lihat ini kertas Al-Quran mushaf kok berceceran di jalan, diambil, dibersihkan. Dia ambil uang recehan dari sakunya dan ketemu pergi ke toko minyak beli parfum, diminyai itu mushaf selembar yang bercecer di jalan. Kemudian di rumahnya ditaruh di tempat yang tinggi terhormat. Maka Pak Yai langsung mengatakan, tidak lain, itulah satu-satunya perbuatanmu 3 hari yang lalu yang menjadikan Allah berpesan kepada aku, sampaikan pesanku pada Bisri. Karena dia telah membersihkan namaku, aku bersihkan namanya. Karena dia telah mengharumkan namaku, aku bersihkan, aku harumkan namanya. Dan karena dia telah meninggikan namaku, aku tinggikan namanya di dunia dan akhirat. Pak Yai pergi, Bisri bertaubat dan akhirnya dia belajar agama dengan sungguh-sungguh. Singkat cerita dia tumbuh menjadi seorang ulama besar dan menjadi satu di antara wali min auliyaillah. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah. Inilah momentum yang luar biasa. Ramadan jangan sampai lewat dan kita tidak mendapatkan sesuatu yang bernilai darinya. Karena itulah mari bersungguh-sungguh menghayati setiap hari-hari Ramadan ini dengan berpuasa, bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi juga as-saum secara bahasa itu artinya al-imsak, menjaga diri. Jangan ada tutur kata yang tidak penting, apalagi dusta, fitnah dan menyebar berita. As-saum itu artinya juga dalam hadis Nabi disebut as-saumu junnatun. Puasa itu adalah perisai. Maka siapa yang di Ramadan itu nggak bisa menjaga emosi, nggak bisa menjaga amarah, nggak bisa menjaga perilaku negatif, jangan harap di luar Ramadan bisa terkontrol hidupnya. Siapa yang di Ramadan nggak mendapatkan kebaikan, jangan berharap di luar Ramadan dapat kebaikan. Siapa yang di Ramadan ini tidak mendapatkan mukjizat Al-Quran, maka jangan berharap di luar Ramadan mendapatkan kebaikan Al-Quran. Saatnya ini momentum yang sangat luar biasa, sekaligus rasakan, bayangkan. Bisa jadi ini Ramadan terakhir bagi kita. Kita sudah menjalani Ramadan sekian tahun sejak kecil. Sejak balik sampai hari ini Ramadan kita ikuti setiap tahun hanya menjadi seperti ritual tahunan. Karena itu harus hayati dengan beda. Ini adalah Ramadan terbaik dalam hidup kita. Bisa jadi ini Ramadan terakhir. Siapa yang menjamin Ramadan tahun depan kita masih hidup? Maka dengan meresapi, menghayati, seolah-olah mengafirmasi, ya Allah, ini Ramadan terakhirku.
maka berikan aku kekuatan untuk menjalani hari-hari Ramadan dengan sungguh-sungguh. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang puasa Ramadan dengan ikhlas sungguh-sungguh akan diampuni dosa yang lewat dan yang akan datang. Siangnya kita berpuasa, memperbanyak bacaan Al-Qur'an. Malamnya kita qiyamul lail, menunaikan sholat-sholat sunnah tarawih dan witir. Dan itulah saatnya kita, penantian kita sejak Rajab Sya'ban, hari ini kita panen raya. Sehingga Nabi juga menyampaikan man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama. Siapa yang malam-malamnya dihidupkan untuk tadarus Al-Qur'an, tidak harus membaca sendiri ketika kita punya keterbatasan. Meskipun apapun yang berkaitan dengan Al-Qur'an pasti baik. Al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiram al-bararah. Siapa yang mahir membaca Al-Qur'an, fasih, lancar, apalagi sampai hafal, maka kelak di akhirat dia bersama para nabi dan para malaikat yang mulia. Lalu bagaimana dengan kita? Kadang-kadang sebagian orang karena keterbatasan kesempatan belajar atau karena usia tidak bisa membaca Al-Qur'an dengan lancar, tapi masih punya semangat belajar. Walladzi yatata'u fihi wa huwa syaqqun 'alaihi. Siapa yang membaca Al-Qur'annya itu terbata-bata, lidahnya, lisannya sudah kaku, tapi masih tetap belajar di depan guru. Syaratnya harus dengan guru. Falahu ajroni, orang demikian dapat pahala 2. Yang lancar di akhirat bersama nabi, para malaikat. Yang terbata-bata masih semangat belajar di depan guru dapat 2 pahala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada satu waktu yang tidak boleh kita lewatkan begitu saja, terutama di waktu sahur. Di dalam Al-Quran disebutkan fabil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahur itu baiknya orang-orang memperbanyak membaca istighfar. Kata-katanya pendek singkat, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tetapi istighfar itu dampak luar biasa untuk apapun problem kehidupan. Dulu ada seorang ulama besar di Basrah namanya Syekh Hasan Al-Basri. Selalu punya kajian mingguan diikuti oleh ratusan bahkan ribuan jamaah. Begitu selesai ngaji, ada jamaah datang curhat, minta solusi. Kelompok petani bilang, Kiai Hasan Basri, kami ini petani, udah nanam tapi nggak turun hujan, gagal panen kita. Maka apa saran Hasan Al-Basri? Aksiril istighfar. Ya sudah, pulang banyak baca istighfar. Orang kedua datang mengeluhkan tentang usahanya yang macet, sudah kulaan, sudah buka toko, dagangan nggak laku. Maka minta doa yang mujarab kepada Kiai Hasan Basri. Tolong doakan, kasih doa yang mujarab supaya kami punya dagangan laku, laris manis. Kiai Hasan Basri ngasih solusi. Aksiril istighfar. Udah baca banyak istighfar. Orang ketiga datang, pasangan suami istri mengeluh, Pak Yai, kami sudah nikah belasan tahun, merindukan seorang buah hati, tapi kami belum dikaruniai anak. Tolong kasih doa yang mujarab. Selagi-lagi Kiai ngasih solusi, aksiril istighfar, perbanyak istighfar. Penanya 1, 2, 3 pulang, jamaahnya itu protes, Pak Yai ini gimana? Ada 3 orang datang dengan problem masalah yang berbeda-beda, Pak Yai ngasih solusi kok sama, istighfar. Enak sekali jadi Kiai. Apapun masalah umat, solusinya istighfar. Maka dengan tersenyum Kiai Hasan Al-Basri mengatakan, alam tasma' qaulallahi ta'ala hikayatan an-Nuh. Tidakkah kau mendengar firman Allah ketika meriwayatkan Nabi Nuh? Nabi Nuh itu berdakwah 950 tahun. Umatnya dikit, hanya sekitar 80 pasang yang naik di bahtera Nabi Nuh itu kapal. Umatnya paling banyak problem, masalahnya apa-apa. Dan Nabi Nuh diajari oleh Allah, apapun problem umatnya, fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku katakan, beristighfarlah, minta ampunlah kepada Allah, sungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum midrara. Kalau kau memperbanyak istighfar akan turun hujan dari langit.
menyelesaikan problem petani yang kekeringan. Wa yumtitkum bi amwalin, dan akan didatangkan banyak rezeki yang berlimpah, dagangan laris manis. Wa banin, diberikan keturunan anak yang soleh-solehah. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu